suasana di apa bandara Hong Kong ya. Sekarang memang sangat sepi sekali ya, karena ini sudah jam 12 lebih ya. Karena sekarang udah malam, jadi kemungkinan yang pada datang dari jauh-jauh juga pada sepi ya. Nah, ini sini ada lift nih. Lift semacam eskalator gitu ya. Kalau di sana itu kemungkinan arah menuju tempat dimana pesawat pada istirahat atau ngetem ya. Biasanya gerak lurus terus. Udah gitu nanti juga ada jadwal penerbangan sekitar sana ya. Jadwal penerbangannya biasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa ini Mandarin Tiongkok gitu. Ini kita masuk ini ya, eskalator. Eskalator ini biasanya sangat cepat sekali ya. Nah, ini di sini nih mission cashier, ini biasanya tempat penyimpanan barang-barang berharga atau barang-barang alkohol ya. Kalau di sekitar sana itu banyak orang-orang tertidur dengan sangat gelap ya. Ini karena capek. Suasananya sangat sepi sekali di sini. 前往40至80號閘口嘅旅客，請利用自動行人道， Nah, itu 不便之 bahasa 處，敬 Mandarin 請 ya. 原諒。 Mungkin kalian sudah pada tahu ya. Bahasa Mandarin Attention sama please, Hong Kong the automated memang people agak sedikit at Terminal 1 berbeda is ya. temporarily not in service. Nah, ini di sini nih tempat area di mana layanan penting bisa didapat di ruangan itu. Kalau kedepannya kita akan menemui toko-toko oleh-oleh ataupun toko khas seperti barang-barang antik ataupun apa ya itu ya, parfum apa oleh-oleh ini ya, Hong Kong mungkin tahu juga namanya Duty Zero. Nah, ini Tripadvisor juga kayak toko-toko barang ya. Biasanya ini barang-barang seperti yang nggak bisa dimakan ini ya, souvenir kayak aksesoris, kayak ada kue-kuenya juga, ada macam minuman juga, ada banyak di sini. Cuma yang saya bingung tuh ini bahasanya tuh $15, yang $12, yang $14, ini pakai dolar kursnya ya. Kadang ada juga yang memakai kursnya tuh mata uang yuan ya. Nah, ini para pembersih, petugas kebersihan di sana. Nah, kalau di sini ini adalah tempat jika kamu ingin membeli tiket ataupun memberikan ini semacam keluhan bisa ke sini. Biasanya ada penjaganya karena mungkin karena akan malam ya, ini sudah pada tiada lagi. Nah, ini para pembersih, petugas kebersih itu di sini tidak mengenal batasan usia ya. Beda kalau sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita tuh mau kerja tuh dibatasi minimal kita good looking, terus minimal juga kita punya uang buat nyogok lah istilahnya gitu, terus harus punya skill. Selain itu juga kita dibatasi usianya, nggak sekitar 25 tahun mungkin udah bisa nyari kerja di sini di Indonesia maksudnya. Kalau di sini mah 25-30 tahun juga masih bisa masuk kerja mah gampang sini. Pokoknya masih butuh loker juga di sini mah. Beda lagi kalau yang di Indonesia itu persyaratannya sulit, aparatnya juga kadang suka berbelit-belit, suka menyusahkan orang lain gitu. Nah, kalau di sini serba enak nih, misal kalian ngerti bahasa Inggris lah. Kalau gak ngerti bahasa Inggris minimal bisa Mandarin. Tapi yang sulitnya itu Mandarin itu dalam kosakata ya, sebagai kosakata. Nah, ini kalau suasana di bandara kalau malam hari begini biasanya suka pada sepi ya. Pada sepi, selain itu juga kan kemungkinan ya yang pada malamnya udah tidur gitu. Nah, ini sini nih nomor 29.
nomor 209 maksudnya ini adalah semacam area ya, area yang 29. Mungkin banyak area di sini nih yang belum terjajah ya. Saya mau cek satu persatu di sini ketika malam hari. Sebenarnya saya juga bisa ini merekam atau menjelaskan secara rinci ya, dari mulai jadwal penerbangan sampai kedatangan kapal pesawat-pesawat yang baru landing atau akan mendarat. Biasanya kalau mendarat itu perbedaan waktunya sekitar 1 jam atau 10 menit ya, saya lupa lagi. Soalnya ini baru pertama kali saya ini di sini ke bandara ya. Sebenarnya niatnya bukan untuk mereview keadaan di bandara, tapi ingin menjajal gitu seluruh dunia itu bagaimana keadaan dunia luar gitu. Kan kalau dari negeri sendiri ya banyak kayak apa namanya tuh, demokrasi, banyak nepotisme, belum lagi korupsi, wah banyak. Kalau di sini tuh enak tuh, di sini tuh udaranya sejuk, terus nggak apa ya namanya, nggak terlalu peduli ya sama orang, jadi hidupnya tuh individual gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya kan tetangga sendiri aja kan kadang suka ngegosip gitu. Nah kalau di sini beda lagi nih, di sini tuh, di sini mah masing-masing hidup individu gitu. Jadi kalau misalkan kerja ya kerja gitu biasa, kalau ingin mencari keuntungan ya lebih gede di sini sebenarnya. Kalau kita masain bahasa sama skill yang diperlukan itu buat usaha ke luar negeri, harus punya skill. Kalau sekedar iseng-iseng YouTube konten gini mah gampang, anak SD juga bisa tuh. Cuma banyak omdo bisa, anak SD juga. Makanya kan yang kebanyakan viral tuh di Indonesia tuh konten yang tidak berfaedah gitu. Tidak berfaedah tuh maksudnya jadi konten yang merujuk kepada keburukan gitu maksudnya gitu. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi dia bisa viral. Kenapa bisa viral? Nah, karena orang-orang itu selalu mengidolakannya meskipun sifatnya jelek gitu. Karena yang namanya manusia kan gampang terpengaruh gitu ya, kayak hal-hal sepele ataupun hal-hal yang negatif, positif, semua bisa terpengaruh karena tingkat pendidikan juga mempengaruhi dan lingkungan juga mempengaruhi gitu. Nah oleh karena itu saran saya ya, kalau pengen jadi orang yang maju gitu, contohnya di sini Cina ya, atau di daerah-daerah luar. Makanya kan Cina kan selalu dibutuhkan tuh ya kalau ada pembangunan besar-besaran di Indonesia, ya proyek gedung gitu, kayak proyek mega baja, mega tol, mega konstruksi, banyak di sini yang membutuhkan tenaga Cina. Soalnya di Cina tuh orangnya gesit tuh, sama nggak pernah males-malesan, jadi itu jadi negara terbaik itu, jadi ada kemajuan. Ada lagi kalau di Indonesia mah kan sistemnya gimana ya, gaji pas-pasan, pengeluaran gede kan, gak bakal cukup buat rumah tangga mah. Makanya kayak usahain gitu kalau mau jadi orang yang maju, kali-kali pergi merantau yang jauh. Kalau bisa mah merantau ke luar negeri aja gak apa-apa, asal ada jaminan gitu, harus resmi lah. Kan kalau resmi mah enak, gak bakal hambat, gak bakal disebut jadi tenaga ilegal kan, aman soalnya. Nah di sini kita berbagi cerita nih ya. Ini baru pertama saya bersama kawan-kawan dapat cerita tuh. Jadi ada transit kan ya, transit harus nunggu nanti jam 9 pagi itu baru datang pesawatnya. Kalau sekarang pesawatnya masih nunggu jadwal, jadi belum bisa dipastikan datang ke sini subuh ataupun jam tertentu ya. Karena di sini kan tertera tuh di tiketnya tuh jam 09.55 ya. Nah di tiket itu
menunjukkan bahwa nanti kedatangan pesawat ke bandara ini tuh. Jadi sebelum mendarat usahakan kita sudah standby itu di pintu gate. Jadi pintu gate itu kan pintu masuk ya, pintu masuk. Nah, di pintu masuk itu kita harus memberikan kayak semacam paspor, terus tiket sama kayak apa ya namanya, buku-buku yang lainnya gitu, buat jaminan doang sih bener. Nah kalau ya kan memang sangat biayanya tuh sangat mahal sih bener, tapi kalau kita usaha terus ya dikumpulkan kan lama-lama terkumpul gitu, jadi nambah akhirnya kan kita bisa berangkat manapun kita mau ya. Nah ini udah pada sepi nih, tinggal saya yang konten di sini. Orang-orang nggak bakalan ngerti saya ngomong apa, soalnya saya bukan orang sini gitu. Nah ini suasananya kan sepi ya, tapi meskipun sepi di sini banyak ditiduri sama orang-orang asing ya, sama-sama bule gitu. Nah karena kan ini tempatnya kita menuju luar negeri ataupun menuju wisata domestik. Biasanya orang-orang yang pergi ke bandara itu orang-orang yang mampu gitu. Karena dia mampu ya akhirnya dia naik pesawat. Bayangin aja kalau kamu naik kapal laut ataupun kapal pesiar, berapa hari kamu bisa sampai ke daratan umpamanya gitu. Kalau naik pesawat kan sistemnya serba cepat. Saya juga ini dari Bandara Soekarno Hatta ini menuju bandara ini Hongkong ini cuma sekitar 4 jaman setengah lah. Ada 4 jam setengah itu kan masuknya tidak ada hambatan itu. Nah kalau ada kendala hambatan atau angin tornado itu ya mungkin resiko ya. Nah kalau di sini kan namanya kita niatnya mau kerja kan insya Allah itu selalu dilindungi oleh yang Maha Kuasa, asal niatnya bener. Nah, ini nama-nama kode ya, kode plik itu artinya kode penerbangan. Kalau destinasi itu artinya kita mau keluar negeri, itu disebutnya destinasi. Kalau gate itu namanya pintu, itu pintu masuk kita menuju pintu pesawatnya ya. Kalau misalkan ada kode barcode ini supaya gampang ya di proses segala transaksi itu sekarang menggunakan barcode supaya gampang. Nah ini suasana di bawah ya, mau coba ke bawah cuma liftnya ini eskalatornya udah pada mati. Yang pada tidur di sini terlantar. Nah, ini semakin kesana semakin banyak pemandangan indah kayaknya di sana guys. Ini ruang jasa-jasa administrasi di sini cukup sepi ya sekarang karena sudah malam. Nah ini Duty Jero itu semacam toko ya, toko buat berbelanja. Ini sekarang 28 derajat Celcius, termasuknya udah dingin. Ini sekarang ini tanggal berapa nih, 18 Agustus 2024, berarti sudah merdeka kita ya kemarin. Ini kemarin kita merdekanya di penerbangan ya, di landasan penerbangan di darat maupun di udara ya. Karena kan kita itu gak sempet Agustusan ya. Ya Agustusan juga gimana, ada banyak ini, soalnya ada banyak halangan gitu. Halangannya kan saya ini kerja keluar negeri ini. Karena kalau kerja di negeri sendiri itu susah, udah susah malah nyusahin lagi. Nah ini kalau di sana Tabrel itu tempat apa ya, kayak bar tuh ngedugem. Kalau sampai sana jangan ya, kalau penasaran nggak boleh aja sih kesana kalau penasaran. Mau saya gak punya duit yuan itu gak punya nih, nanti malah diketawain lagi. Nah, paling saya bisanya nge-review sampai sini dulu nih, restoran baru karena udah tutup ya, balik lagi aja nih. Nah ini kalau mau ke bawah nih, bukan lift, eskalatornya masih
berjalan nih kalau di sana. Kalau balik lagi ke sana lebih baik saya sudahin dulu ya, karena udah terjajal di sana. Jadi ini cuma konten asal-asalan ya, yang kepo sama keadaan bandara atau luar negeri ini. Saya belum bisa ke tempat apa berlandasnya pesawat-pesawat tempur ya, soalnya sini saya masih banyak kerjaan nih, pikiran pun belum tenang ini. Saya susah tidurnya gimana, soalnya kan saya nggak ada arahan atau pemandu ya. Datang sini nggak ada pemandu, jadi saya inisiatif nekat gitu, dengan keinginan yang kuat dan dengan kemandirian itulah saya bisa sampai ke sini. Nah ini kan sebagai contoh ya, kalau Anda penasaran suasana bandara ini sangat cukup ramai. Kalau siang pagi ramai kan, ini kan udah masuknya jam tengah malam ya, udah pada sepi, udah tidur ya. Memang sih kalau malam ya tempatnya, malam kan itu namanya waktu kita untuk beristirahat, bukan untuk kerja sebenarnya. Tapi kalau saya kebalikannya nanti, di malam dipakai kerja, sedangkan pagi siang itu dipakai istirahat gitu bro. Nah makanya ini saya cuma sekedar kasih tahu infonya kayak gini. Oke, ini kalau lama-lama ini memori cepat penuh ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton.